Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari yang mulia ini sudah sepantasnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah hadirkan dalam hidup kita. Nikmat yang pastinya selalu Allah berikan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Dan bahkan Allah berikan nikmat dalam rangka untuk bisa juga menggembirakan hati kita. Maka rasa syukur terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan kita menggunakan kembali nikmat dari Allah untuk bisa meningkatkan ibadah kita, iman kita dan takwa kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga ketika kita istiqomah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah akan memberikan nikmat yang paling besar, yaitu bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya, yang semoga kita termasuk dalamnya kelak yaumil akhir, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jemaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Al-Fakir di mimbar yang mulia ini mengingatkan dirinya pribadi dan juga tentunya untuk jamaah sekalian, untuk bisa kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersungguh-sungguh berikhtiar menjalankan semua perintah Allah, dan juga kita bersungguh-sungguh berikhtiar sekuat tenaga untuk bisa menjauhi semua maksiat atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak ketika kita menjalankan, terus memegang untuk bisa menerapkan dua hal ini sampai akhir hayat kita,
kita akan mendapatkan gelar takwa yang merupakan bekal terbaik untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah sampai di bulan Syawal. Ramadan sudah berlalu, bahkan Lebaran pun juga sudah kita lewati. Namun perlu kita ingat kembali pesan dari para ustadz, dari para ulama, dan terpenting lagi adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ketika memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan. Ada satu goals, ada satu tujuan ketika Allah memerintahkan kita puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan pada akhirnya, kenyataannya, faktanya, setelah Ramadan berlalu, ada sebuah pertanyaan besar. Apakah kita betul-betul mendapatkan gelar takwa? Apakah kita betul-betul keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa? Dan seharusnya pertanyaan ini terus kita pertanyakan untuk bisa memastikan bahwa Ramadan yang sudah kita lalui berkali-kali memiliki asar atau dampak dalam kehidupan kita, khususnya dalam kebaikan dalam diri kita. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah taqwa atau yang lainnya. Lalu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, takwa ini adalah menjaga atau memelihara. Apa yang dipelihara? Yaitu perilaku-perilaku kita ketika Ramadan terpelihara terus sampai bulan-bulan selanjutnya, terpelihara terus sampai kita menemui Ramadan selanjutnya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita keluar Ramadan, seakan-akan kita terbebas, seakan-akan kita lupa, bahkan terlena untuk bisa memelihara kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan tentunya dalam rangka memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pastikan terpelihara dengan baik dalam diri kita, sehingga betul-betul kita keluar Ramadan betul-betul memang keluar sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pelihara dari Ramadan, perilaku kita, karakter yang sudah kita bentuk selama sebulan penuh. Yang memang pada hari banyak ulama mengutarakan bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan training untuk kita. Sehingga satu poin yang paling utama adalah yang harus kita pelihara dalam rangka kita menjaga ketakwaan kita, yang pertama adalah disiplin. Sebagaimana kita sangat amat sekali melakukan disiplin ketika Ramadan. Kita disiplin untuk bangun pagi melakukan sahur. Kita disiplin tidak makan dan tidak minum, mentaati peraturan Allah untuk tidak makan dan minum lalu berbuka di waktu maghrib. Lalu yang kedua adalah pengendalian diri atau self control. Yang ini juga sangat amat terasa dalam kehidupan Ramadan kita. Kita begitu menjaga agar diri kita tidak memakan, meminum hal-hal yang tadinya halal. Lalu kita menjaga bahkan untuk laki-laki untuk tidak melampiaskan hawa nafsu kita di siang hari kepada istri kita. Lalu kita tidak marah-marah dan lain sebagainya. Dan ini adalah pengendalian diri yang sudah kita lakukan begitu luar biasa di bulan Ramadan. Yang terakhir tentunya adalah sabar. Bagaimana kesabaran yang sudah luar biasa kita praktekkan dalam Ramadan kita, hendaknya terus juga kita lakukan. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin sudah sangat luar biasa kita lakukan dalam Ramadan. Maka harusnya disiplin ini juga terus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya Ramadan yang 30 hari tadi membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Dan disiplin itu pun harusnya juga berada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka ketika kita bicara tentang disiplin, ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang walaupun secara tidak definitif menyebutkan tentang disiplin, tapi bisa kita pahami bahwa ini adalah bentuk dari sebuah kedisiplinan. Rasulullah menyampaikan, dan hadis ini seringkali kita dengar, bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara istimrariyah, walaupun amalan itu sedikit jumlahnya. Sebuah kedisiplinan yang luar biasa, dan Allah mencintai kedisiplinan amal, walaupun itu dilakukan dalam bentuk yang sangat sedikit sekali. Tapi Allah mencintai kedisiplinannya, kontinuitasnya, terus-menerusnya. Sehingga tidak heran, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari coba cek, bahkan saya rekomendasikan untuk bisa membaca 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Maka kita akan temukan sebuah benang merah
Kenapa mereka masih hidup di dunia, lalu sudah Allah takdirkan, sudah Allah berikan surga untuk mereka ketika mereka meninggal kelak. Benang merahnya adalah bahwa dari mereka memiliki amal unggulan yang dilakukan secara istimrariyah, secara kontinu, secara disiplin. Salah satu contoh adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sampaikan bahwa terompahnya Bilal bin Rabah atau sandalnya Bilal bin Rabah sudah sampai di surga menunggu tuannya. Karena Bilal bin Rabah sangat disiplin sekali untuk menjaga kesucian tubuhnya. Ketika wudunya batal, dia akan mencari air atau apapun untuk bisa merefresh kembali atau mengulangi wudunya lagi. Dan tidak berhenti di situ saja. Bahkan Bilal bin Rabah melakukan satu amal yang Rasulullah tidak pernah melakukannya. Tapi ketika Rasul mengetahui, Rasul mendiamkan. Artinya diperbolehkan. Ketika Bilal bin Rabah batal wudunya, dia akan mencari air untuk berwudu kembali, menjaga kesucian tubuhnya. Lalu dia teruskan dengan menjalankan sholat sunnah 2 rakaat yang kita kenal saat ini dengan istilah sholat sunnah wudu. Ini istiqomah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ini disiplin sekali dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Pada akhirnya Bilal bin Rabah memiliki amal unggulan tersebut dan dia dijamin masuk surga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan harusnya kedisiplinan terutama kita dalam beribadah apapun itu bentuknya yang kita sudah lakukan di Ramadan, entah sholat sunnah malam kita, entah sholat witir kita, bahkan ketika kita pulang ke rumah mungkin atau sholat isya di masjid sini, kita pastikan kita melaksanakan sholat witir 2 rakaat saja, 3 rakaat saja, bahkan 1 rakaat saja. Itu pun insya Allah ketika kita rutin terus melakukan, mudah-mudahan menjadi amal unggulan yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mungkin tilawatil Quran kita yang setiap hari, kalau Rasulullah menyampaikan bahwa tilawatil Quran itu standarnya adalah paling cepat dihatamkan 3 hari, paling lama dihatamkan 3 bulan. Maka kalau kita hitung dengan Al-Quran Utsmani, hendaknya 3 lembar atau 4 lembar setiap hari kita lakukan. Sehingga ketika kembali istiqomah kita lakukan, semoga Allah memasukkan kita ke surganya kelak. Dan masih banyak lagi amal unggulan yang bisa kita lakukan, walaupun jumlahnya sedikit. Yang penting adalah kedisiplinan kita untuk bisa melaksanakan amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah bagaimana pesan Ramadan itu kita memiliki self control yang baik, pengendalian diri yang baik. Kita sudah niat betul. Bahkan seringkali saya mendapatkan sebuah cerita, khususnya dari bapak-bapak yang bekerja. Ustaz, saya sudah niat sekali. Ketika saya mau berangkat kerja, saya akan tidak akan marah-marah lagi sebagaimana hari-hari biasanya, ketika di jalanan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata Ustaz, ketika kita niatkan betul dari awal kita mau berangkat kerja untuk tidak marah-marah di jalanan, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan hendaknya harusnya pengendalian diri ini terus terjadi dalam diri kita. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengendalian ini sangat penting sekali. Bahkan dalam sebuah teori psikologi mengatakan bahwa jika kita bisa mengontrol perut kita, maka kita bisa mengontrol pikiran kita. Dan jika kita bisa mengontrol pikiran kita, maka kita bisa mengontrol kehidupan kita. Jadi ternyata bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dengan baik ini, dengan tadinya kita sudah bisa mengontrol perut kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan, maka itu latihan yang sangat luar biasa. Dan seharusnya mempunyai efek yang juga luar biasa di bulan-bulan selanjutnya. Kita tidak lagi terlalu cepat untuk bisa marah-marah kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak kita, dan lain sebagainya. Kita punya waktu sebentar saja untuk bisa berpikir. Sebagaimana di bulan Ramadan, ketika kita dihadapkan pada situasi yang menekan, kita punya waktu untuk berpikir, oh Ramadan, kalau saya marah, batal nanti pahala saya, berkurang nanti pahala saya. Dan hendaknya mindset ini harusnya terus berada terus di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tenang. Dan orang yang tenang adalah orang yang akan Allah panggil mutmainnah ke dalam surganya kelak. Lalu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melakukan disiplin dalam amal ibadah kita, lalu kita juga melakukan self control, pengendalian diri yang baik. Dan tentunya 2 hal ini bisa kita lakukan dengan salah satu fitur yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita kenal dengan sabar. Dan kalau berbicara sabar, kita mungkin akan kebingungan bagaimana caranya sabar.
Dan ini memiliki definitif yang sangat berbeda-beda di antara kita, karena kita juga memiliki kejadian dan situasi yang juga sangat berbeda-beda. Maka yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang luar biasa. Bahkan Allah menyampaikan pertama tentang orang yang sabar di surat Az-Zumar ayat 10, bahwa Allah menyampaikan innama yuwaffas sabarun ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang bersabar Allah akan berikan mereka pahala tanpa batas. Kita melaksanakan sholat, pahalanya ada hitungannya. Kita melakukan tilawatil Quran, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, ada hitungannya. Lalu kita melaksanakan sedekah, ada hitungannya, dibalas dengan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tapi bayangkan ketika satu amal ini itu sabar kita lakukan, maka ini akan mendapatkan balasan yang unlimited, mendapatkan balasan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga puasa Ramadan, bahwa tidak ada yang tahu hitungannya seperti apa, bahkan Nabi pun tidak mengetahui, karena langsung Allah yang membalasnya tanpa balasan yang terbatas. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa ketika kita sabar, untuk menguatkan kesabaran kita bahwa ini adalah salah satu amal terbaik yang bisa kita lakukan, karena Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang tiada terhingga atau unlimited. Lalu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita cek lagi surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan 24. Sebuah analogi yang sederhana. Bayangkan ketika Anda makan ke warteg, lalu Anda akan mendapatkan, masuk ke dalam warteg tidak mendapatkan sapaan, senyuman bahkan dari pedagangnya. Dan akan sangat berbeda sekali ketika Anda masuk ke hotel bintang 5 atau restoran fine dining, restoran yang berbintang 5. Maka jangankan di dalam gedungnya, di luar gedung pun Anda sudah disambut oleh security dengan dibukakan pintu mobil Anda, dengan senyuman, dengan sapaan yang sangat luar biasa. Anda dipersilakan masuk, dibukakan pintu, Anda dipersilakan duduk di meja terbaik, lalu bahkan kursinya pun dibantu untuk Anda bisa duduk dengan baik. Anda mendapatkan service excellent, pelayanan prima dari tempat seperti itu. Dan kembali Allah menyatakan di surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan 24, untuk orang-orang yang sabar Allah akan masukkan mereka ke surga Adnan, yang di depan pintunya menunggu malaikat, dan malaikat itu akan memberikan salam, menyapa dengan lembut, dengan halus, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian, damai untuk kalian, wahai orang-orang yang bersabar. Bahkan bukan hanya itu, untuk orang-orang yang bersabar, ketika mereka mendapatkan privilege, mendapatkan surga Adnan dengan cara yang seperti itu, lalu mereka juga Allah berikan privilege yang lain. Mereka Allah berikan untuk bisa memasukkan mereka ke surga dengan keluarga mereka, dengan ayah mereka, dengan ibu mereka, dengan anak mereka, cucu bahkan cicit mereka. Dan ini balasan untuk orang-orang yang sabar. Maka yakinlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar sulit untuk dilakukan, tapi bisa kita terus praktekkan. Dan sabar karena ia sulit, ia akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang tiada batas. Dan di surga kita akan mendapatkan surga yang terbaik, yang bahkan kita disapa mendapatkan pelayanan terbaik dari para malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Syawal ini yang masih sangat hangat sekali kita merasakan Ramadan sebulan penuh, masih ada ketakwaan dalam diri kita, masih ada kedisiplinan dalam ibadah kita, masih ada pengendalian diri yang kuat dalam diri kita, dan masih ada kesabaran yang terus menerus pada akhirnya bisa kita jaga sampai pada akhirnya kita terus bertemu dengan Ramadan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma khatabil mulk wa khatabi qalamuk wa ahsal kitabuk waradallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ya Rabb. Allahumma ansur mujahidin wa ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin wa ikhwanina fi Gaza. Allahumma ansur mujahidin wa ikhwanina fi kulli makan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Taqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استقيموا واعتدلوا وتراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم استغفر الله العظيم جميع الرسول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وقنا الجنة دار السلام. اللهم ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الجسم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت من علينا في شكرات الموت والنجاة من الدار وعافية عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Dari situ pas ke MySpace